Oke Pak, karena udah jam 4, nggak apa-apa kita berdua aja dengan Anugerah dan Bapak, karena ini udah live on YouTube. Mungkin untuk perkenalan nanti Ini, biar kalau ini. ada Ibu Kadek hadir langsung nyambung saja. Mending untuk Ini ada apa? perkenalan saya putarkan YouTube-nya ini dulu ya, YouTube-nya Anugerah. Saya putarkan Pak. Nama saya Anugrah Fadli Kratos Niman. Saya lagi menjelaskan dan merepresentasikan karya yang ditampilkan di pameran virtual itu yang bertajuk Indonesian for Art Disability. Saya akan menjelaskan karya-karya saya yang ditampilkan di pameran virtual ini. Semoga karya saya dinikmati banyak orang. Konsep lukisan football dinasti itu adalah ini menceritakan tentang pertandingan sepak bola di atas langit. Mengapa saya lukisnya itu mengkonsepkan tentang sepak bola di atas langit itu adalah karena kita di bawah atau di bumi itu tidak bisa lagi memungkinkan untuk kita berolahraga di bawah, istilah itu di tanah, di darat istilahnya udah nggak bisa lagi karena situasinya pandemi P2KM atau PPKM lah istilahnya gitu. Karena itu kan gak boleh ada perkerumunan orang banyak gitu. Tekniknya itu adalah akrilik di atas kanvas dengan warnanya itu ada merah, biru, hitam, hijau, kuning dan ungu dan sejenis-jenisnya. Ini kan teknik lukisnya itu yang saya andalkan, dia menggunakan itu palet dan tangan. Ini konsep yang saya lakukan di abstraksi gerak. Intinya kita di dalam pandemi kita tidak boleh diam begitu saja. Kita harus bergerak lebih tangkas dan lebih cepat dalam menghadapi situasi yang lebih rumit lah istilahnya itu. Jadi ini yang di Garden Dynasty itu adalah saya menciptakan konsep itu ada taman di tengah hutan, disertai itu ada bunganya itu berwarna-warna macam-macam. Ada merahnya, ada ungunya, ada merahnya agak menuju ke putih atau pink agak sedikit gelap. Ada pink yang terang, ada oranye, ada vermilion, ada merahnya agak sedikit ke oranye. Ini kan menceritakan, dan daunnya itu berwarna itu biru agak hijau. Saya berimajinasi dengan taman itu adalah kita itu rumahnya itu mengindahkan itu hal yang enak dilihat lah istilahnya itu, sama hal yang indah dipandang. Jadi konsep dalam lukisan yang berjudul Kembali ke Jalan yang Benar itu adalah aku bertaubat ketika sudah ditawarkan oleh berbagai macam jenis minuman keras, kayak macamnya anggur merah, bir, dan arak, segala macam arak atau gila istilahnya itu, segala macam jenis-jenis minuman keras lah itulah. Saya itu bertobat dan menyesali perbuatannya itu tersebut. Dan konsep warna itu dia kebanyakan tuh warnanya ada garis hitamnya lebih tegas karena itu sudah ada di dunia terkesan itu saya di dunia hitam. Saya berdoa dia ke jalan Allah itu. Kayak ini istilahnya itu kayak bertaubat dan raja kalau di dalam istilah agama itu tersebut. City Dynasty itu adalah kotanya itu ada di atas awan. Semua hotel, bangunan ada di macam seperti hotel, mall, restoran, gedung perkantoran, dan begitu juga bank. Itu udah ada di awan, gak ada lagi di darat karena sudah pandemi, sudah menuju pandemi, udah PPKM, sudah berbagai level. Jadi itu levelnya udah level dari awal sebelum PPKM level 4,
seperti ini. Jadi konsepnya itu, jadi teknik saya yang saya andalkan tuh sedikit goresan kuas pakai tangan dan pakai palet. Yang paling saya andalkan itu. Biar saya jelaskan, kita lebih diperbolehkan di awan itu adalah pilihannya itu karena situasi pandemi sudah semakin panas. Kan ketika di bumi kita sudah tidak mungkin lagi kan berkerumun dengan orang banyak, berkerumun dengan orang yang jumlahnya lebih dari ratusan, itu sudah tidak memungkinkan lagi. Kalau di awan kita tidak ada yang melarang, kita boleh berkerumun ya. Kalau di awan sana di atas, kalau di bumi kita tidak diperbolehkan. Lukisan dengan judul Lockdown Jinasi menjelaskan semua wisata itu kayak macam tempat, kayak tempat wisata kayak Borobudur, semua hotel dan Tugu Jogja itu terkunci, keadaan itu sudah dikunci. Begitu juga kayak transportasi sudah tidak diperbolehkan beroperasi lagi. Contohnya kayak pesawat terbang, jumlah pengunjungnya juga harus dibatasi. Sudah nggak boleh lagi. Kalau bus juga sudah nggak boleh melakukan perjalanan keluar kota. Lukisan yang berjudul Melawan Pandemi itu saya dapat idenya itu dari tari sebelang yang berasal dari Banyuwangi. Konsepnya itu adalah orang itu dia melakukan festival itu kayak pengusiran wabah pandemi agar dunia itu seolah itu seperti ada di kehidupan normal. Kehidupan normal. Tekniknya itu yang saya andelin itu adalah akrilik di atas kanvas menggunakan palet dan tangan. Dan warna-warna yang saya andelin itu adalah merah, hijaunya itu jadi pusat perhatiannya itu. Dan yang menjadi objek yang utama itu di penari sebelangnya tersebut yang dari Banyuwangi itu menjadi pusat perhatiannya itu. Di tengah-tengah banyak orang itu tersebut lah istilah itu. Karena warnanya itu udah lebih mencolok, ada merahnya, ada birunya, ada pinknya, ada silvernya, ada disertai warna hitamnya itu tersebut. Lukisan yang berjudul Sabana Jinasi menceritakan itu kehidupan sabana itu yang ada di imajinasi sabana yang ada di Afrika. Kayak ada macam kayak singanya, ada pestolnya, ada meriam, gajahnya yang panjang yang ada tombaknya, kayak ada lagi tuh ada badaknya yang ada tombaknya 3 apa 5 gitu. Dia untuk mempertahankan wilayahnya itu dari pemburu yang tidak bertanggung jawab atas konservasinya yang di alam sana. Lukisan berjudul Tembak Jinasi itu menceritakan tentang orangnya itu dia menembak pelaku kayak koruptor itu di tengah wabah pandemi. Kan karena di wabah situasi pandemi semakin ganas, koruptor dan kejahatan itu makin menjadi-jadi. Dan kriminalitas itu juga makin lama makin merebak luas dan merajalela di mana-mana. Konsepnya itu dia dasar itu warnanya hijau. Karena hijau itu kalau di arti negatifnya itu melambangkan tuh kayak macam apa itu kayak ada kekuatan yang ada roh, ada jahat juga sih, ada di apa itu kayak lukisan ini yang berjudul Vaksinasi adalah mengisahkan kita itu semua itu harus divaksin. Gak cuman manusia saja yang divaksin, ada motornya yang divaksin, mobil yang divaksin, atau hewan lain atau yang di kebun binatang juga ikut divaksin. Berbagai dosis dari vaksin dosis 1 pertama
dosis kedua, kedepannya lagi itu dosis ketiga dan keempat itu istilahnya itu adalah vaksin booster. Itu semua dari semua itu kalangan itu, mau dari vaksinnya burung, ikan, atau untuk burung, dan untuk vaksin itu untuk kendaraan bermotor yang lain itu kayak truk, mobil, motor, dan bus, dan pesawat, itu semua harus divaksin semua itu. Karena kalau kita tidak divaksin, itu peluang akan menjadi meningkatkan kasusnya yang baru itu semakin besar. Dan kita bertujuan itu meminimalisir kasusnya itu tersebut. Semoga itu kita hidup kembali normal seperti biasa-biasanya. Oh iya, teknik yang saya bicarakan itu adalah teknik tangan dan teknik paletnya itu. Minim sekali dengan teknik yang menggunakan sapuan kuas. Itu sangat sedikit. Karena saya lebih luas itu di tangan atau di paletnya. Menggunakan palet itu lebih lancar dibanding ketimbang kuas. Kalau kuas itu resiko. Mohon maaf, ada gangguan di internet saya. Oke lah, kita lanjutkan aja, Pak. Boleh. Mas Anugrah. Mungkin bisa cerita aja itu tadi karya-karya tahun berapa, Pak? Ini sebagian itu 2021, terus yang 2021 lah, mungkin 2020 yang lama-lama tidak masuk itu di situ. Ada 2020. Ada 2017. Tapi ada juga itu yang kembali ke jalan yang benar itu agak 2018. 2018. Ada yang 2017 di KM besar. Enggak masuk itu 2018 itu. Jadi itu 2018 yang kembali ke jalan yang benar, terus lockdown jinasi yang itu selama COVID itu kan kebanyakan terkait dengan situasi pandemi. Itu kecuali yang kembali ke jalan yang benar itu. Jadi kalau boleh diceritakan bagaimana si Anugrah itu menemukan ide untuk visualisasi itu gimana prosesnya gimana itu? Nanti Anugrah menjelaskan, tapi saya akan menjelaskan juga. Gitu. Jadi saya jelaskan saya dulu aja. Jadi dulu Anugrah itu kuliah pertama di 2017 masuk ISI Jogja. Saya posisinya di Jakarta. Jadi saya sebagai dosen di sana di Jakarta, terus Anugrah di Jogja itu kos. Jadi saya kos di belakang ISI gitu lah. Biasa Anugrah itu dengan teman-teman seniman itu kan biasa ada yang bawa minuman, vodka, macam anggur kolesom. Ya, bawa anggur biasa itu. Mahasiswa itu seni rupa itu kalau nggak minum sepertinya kurang jadi seniman gitu lah. Iya. Suatu saat dia di kos-kosan, terus saya lihat di Instagram temannya dia itu kan kebetulan bisa dilihat itu lagi pada mabuk gitu. Dan saya dengar suaranya Anugrah gitu. Saya dengarkan suara Anugrah dan saya tanya, kamu kenapa gitu? Ternyata dia patungan sama temennya beli minuman diajak gitu. Nah, saya bilang kalau kamu minum saya nggak mau ngirim uang gitu. Nah, dia merasa itu sebagai sesuatu kesalahan. Jadi dengan minum-minuman keras itu di teman-temannya, terus dia akhirnya dia tinggal main dengan orang-orang di masjid. Jadi marbot selama 7 bulan. Jadi tinggal di masjid, kerjanya itu ngepel-ngepel, nyapu-nyapu, tinggal, dan saya sering mengontrol dari Jakarta, kamu lagi apa? Lagi ngepel-ngepel gitu, lagi bersihin nyapu halaman gitu. Jadi selama 7 bulan di masjid itu, dan kebetulan saya sudah beli rumah di Imogiri. Nah, dia kalau di Imogiri terus saya belikan cat kanvas gitu ya, terus dia melukis. Dan salah satu lukisannya itu adalah kembali ke jalan yang benar. Jadi meninggalkan minuman api gitu Mas ya. Iya, yang ada. Coba cerita menurut versinya Mas juga. Jadi ini versinya saya itu kan dia kan ada temen. Dia kan di kontrakan itu dia kayak bawa macamnya itu kayak macam anggur merah apa arak, kayak macam minuman orang Batak apa Manado gitu. Iya. Dia bawa itu begitu di kosnya ada temennya dia di IG itu dia bawa minumnya ada anggur orang tua, bintang. Ya, jadi di situ Anugrah melakukan satu tobat lah istilahnya, tobat untuk
menghindari minuman api. Dari cara bertobatnya dia dengan membuat karya. Gitu. Jadi keren. Kalau menurut saya sih Iya, karyanya iya. keren karena dia sampai sekarang dia akhirnya dia aktif di kegiatan masjid, terus pengajian, dan dia setiap minggu itu pengajian dengan dibimbing oleh ketua DKM masjidnya. Kebetulan seorang seniman. Oh, Jadi dia oke, oke. sekarang dia ya dibimbing, bukan berarti meninggalkan temannya, cuman dia sekarang jadi kalau ngeliatin orang minuman itu dia sepertinya nggak mau deket-deket itu. Jadi menurut saya itu dia punya proses, dan akhirnya prosesnya itu masuk ke dalam sebuah karya itu. Kalau karya yang lain, yang lockdown Ya, atau lockdown. Jadi itu semuanya itu ada di YouTube sebenarnya sudah dijelaskan ya. Iya, iya. Ya, jadi coba Mas, kamu kan ceritakan yang menarik itu misalnya di situ ada Siti Jinasi. Siti Jinasi itu eh, dia kan nggak mungkin kita di darat terus. Itu harusnya itu yang karena itu di darat itu sudah tidak boleh ada kerumunan. ya. Jadi dia membuat beberapa karya, salah satunya Siti Jinasi, terus apa namanya lockdown Jinasi, terus juga ekonomi Jinasi. Iya, Jadi iya. karya-karya yang sebuah aktivitas kegiatan di atas langit. Oh, oke, oke, oke. Alasannya karena di bumi ini semua sudah dilarang. Jadi dia membuat satu cara menggambarkan satu kegiatan jual beli, pasar orang jual pecel lele ada di atas awan gitu loh. Itu salah satunya menarik. Jadi dan ketika dia mencari ide itu sebenarnya saya diskusi sama dia. Oke. Jadi saya tidak pernah ikut campur dalam proses dia berkarya, terserah dia. Tapi Termasuk pilihan warna, kalau itu ukuran udah bebas dia. Jadi saya tidak ikut campur. Dan dia ukuran karya juga pilihan kalau itu sendiri. karya saya hanya menyiapkan kanvas. Oke. Ya, kalau untuk kanvas itu semampu saya misal ada yang besar, kalau ada yang kecil ya kecil, kalau besar besar gitu. Jadi saat ini memang belum seragam, tapi kebanyakan saya buat melukisnya itu kanvas itu saya tempelkan di kayu-kayu, tidak di kanvas, dilukis setelah selesai digulung. Jadi tidak langsung di kanvas. Begitu mau pameran saya buatkan kanvas gitu. Oh ya. Spandramnya itu. Ini jadi kalau patung, kalau rangka, Nah, ini saya sedang bisa membuat patung tapi lagi berantakan ini. contohnya nih. Ini Iya. patung kalau rangka bagian kepala aku ngerti. Kalau waktu itu saya pernah praktek kelas. Kalau Bapak yang ini, kalau saya yang bagian patungnya itu. Anugerah itu sebenarnya jurusan patung, bukan lukis. Aslinya jurusan patung, Ya. jurusan Nah, patung. sekarang mau tugas akhir patung, cuma memang saya berikan dia untuk melukis, dan mungkin menurut saya melukis lebih pas lah ya. Dan dari karya-karyanya itu bicara tentang imajinasi, kegiatan ekonomi, kegiatan kota di atas langit. Jadi karena di atas bumi ini sudah semuanya nggak boleh dilakukan gitu. Jadi dia idenya terus gimana? Oh ya tuh di langit aja, kalau jualan di langit, semua di langit, itu nggak ada yang ngelarang gitu. Jadi dia punya cara berpikir yang menurut saya unik tapi lucu. Jadi saya juga sebenarnya kalau lihat dia punya ide itu saya ketawa, tapi kok kepikir itu di atas langit itu ada gerobak pecel lele di atas langit. Sama itu tukang ikan bakar di atas langit itu kayak yang itu yang pakai makanan yang pakai Shopee Food apa gitu. Cuman lebih enaknya ikan bakar. Jadi macam-macam. Terus lockdown Jinasi itu dia melihat apa enggak? Lockdown Jinasi jelaskan, bisa enggak? Semua wisatanya itu sudah ditutup. Ya, karena lagi situasi P2KM. Jadi semua kegiatan-kegiatan itu dirantai, ditutup semuanya sama. Nah, jadi dia menggambarkan semua ditutup sama transportasi, nggak boleh bergerak. Jadi semua di lockdown gitu. Jadi dia kalau untuk karya selama pandemi menghasilkan berapa karya Pak? Kalau untuk seni untuk lukisnya? Kalau lukis dia sangat produktif, lumayan produktif sebenarnya. Kalau berkarya itu kalau ada kanvas, sekarang sedang mengerjakan. Kalau ada kanvas saja dia pasti menyelesaikan, mungkin bisa sekitar 3 hari, 4 hari. Patungnya ini kalau ukuran besar. Enggak, itu kan kita ngomongin lukis. Enggak, selama pandemi ini Uga itu udah bikin berapa karya, lukisan berapa, sekali, karya patung berapa? Kalau patung mungkin agak jarang ya, karena meskipun dia jurusan patung, cuman kalau lukis itu saya nggak tahu jumlahnya berapa. Kalau sudah selesai saya gulung-gulung, jadi saya nggak tahu. Mungkin bisa berapa ya? Mungkin 50 lebih mungkin ada kali Pak. Ukuran besar-besar. Yang kanvas? Kanvas ya, karena ukurannya yang besar waktu itu aja
sudah pernah saya hitung yang ukuran besar-besar, saya dapat kanvas segulung berapa gulung itu ada 4, terus saya beli. Terus mungkin kalau saya hitung-hitung bisa puluhan lah, Pak, nggak tahu berapa jumlahnya. Belum saya hitung. Ya, tapi cukup produktif, dan waktu dia sebelum pandemi pameran tunggal dia punya karya sudah ada 30 karya. Oke. Ini kan sempat pameran tunggal. Ini kira-kira ke depan apa? Ugo pengen bikin apa gitu? Gimana Mas? Kamu ke depan mau ngapain? Ininya lagi kalau semenjak nanti semester 1 nanti kayak mau habis sambil berkarya, saya pengen buka jualan apa gitu. Jualan. Punya usaha apa gitu. Nanti punya toko. Iya. Anugerah berpikirnya sederhana, jadi tidak terlalu muluk-muluk. Kadang-kadang dia pingin kalau pandemi selesai, waktu itu dia sempat Nongkrong ke teman. Sempat itu kuliah itu dia bawa nasi bungkus, apa sih namanya, nasi kucing gitu, pakai Tupperware gitu. Kalau kuliah sudah selesai dia buka dagangan sama teman-temannya gitu. Kalau misalnya kalau di kelas itu sampai dosennya pada beli gitu. Oke. Enggak, untuk keseniannya gimana? Kalau untuk Uga gimana? Itu mungkin melukis fokus ke sana. Jadi memang gimana Mas? Jadi idenya itu nanti kalau patungnya ini enggak melukis. Jangan melihat patung, ntar aja, enggak usah dibahas. Dari besinya itu lukisnya. Melukis ya. Lukis dari seng dilukis, dia medianya seng, dia kayak kasa, seng sama triplek. Ya, yang jelas melukis multimedia. Seng. Oke. Dari seng. Dia gitu. Tapi yang jelas sekarang anugerah itu kan saya ditawarin ada sponsor, jadi ya saya harus mencoba untuk menjawab tawaran sponsor. Anugerah suruh membuat satu kegiatan setahun itu apa itu. Nggak, gitu. Makanya tadi saya bertanya, keinginan berkeseniannya itu ke depan seperti apa? Pengen bikin apa? Pengen ngapain? Atau mungkin tertarik merespon sesuatu? Kalau tadi kan pandemi ya Pak ya? Ya. Selama pandemi dia merespon pandemi dengan judul-judul. Kalau sekarang sih tidak terlalu berkarya, tetap berkarya murni ya. Tapi untuk kegiatan di lain ini, kebetulan anugerah itu kan kemarin banyak keliling ke sekolah-sekolah berkebutuhan khusus. Oke. Nah, jadi di Jogja terus ke Klaten gitu, dan yang belum itu ke Jakarta. Ya nanti di Jakarta ya. Jadi dia melukis di depan anak-anak berkebutuhan khusus, dan kebetulan nanti mulai bulan Februari ini dia sudah ditawarkan sebagai pengajar anak-anak berkebutuhan khusus itu. Siapa? Anugerah. Oh iya. Jadi anugerah itu nanti memang termasuk tempat ini ditawarkan untuk belajar buat anak-anak yang berkebutuhan khusus, karena kebetulan saya kan juga bidangnya seni rupa kan gitu. Saya seniman juga, jadi saya tawarkan sebenarnya siapa yang mau belajar dengan niat saya ingin berbagi ilmu juga gitu. Suatu saat ke depan sih bisa punya tempat untuk belajar, berbagi ilmu lah. Anugerah itu selain berkarya murni, dia juga mengajarkan gitu. Anugerah itu lebih nyaman berkaryanya dengan media apa? Nyamannya dengan apa? Patung, pakai seng. Ya, anugerah kamu happy-nya untuk apa? Jadi pakainya itu lebih nyaman berkarya itu untuk yang besar. Kalau nyamannya apa? Kamu apa? Ketika yang besar enaknya itu pakai tangan akrilik kanvas, nanti nyoba pakai akrilik di atas seng. Ya. Seng itu. Ya mungkin saya jelaskan, anugerah itu lebih happy melukis dengan tangan, tidak dengan kuas gitu. Pakai resin. Ya itu kan belum ya Kak ya. Yang Bapak lihat dia melukis dengan tangan langsung gitu. Ada ekspresi langsung ya. Tadinya kan dia suka dengan kuas, terus kuasnya pada berdel-berdel gitu, terus dia sekarang udah sepertinya meninggalkan kuas. Jadi kalau yang lockdown tadi karya-karya seri ini pakai kuas apa tangan? Tangan semuanya. Jadi dengan belepotan tangan. Jadi bisa dilihat di YouTube-nya itu proses dia berkarya dengan tangan belepotan itu semuanya pakai tangan. Termasuk dia OTS bersama teman-teman seniman, dia nggak pakai kuas. Kuas cuma pakai sedikit lah gitu.
Tapi lebih banyak lebih nyaman pakai tangan ya. ya, lebih ekspresif, Pak. Nah, itu menurut saya tidak membatasi dia, silakan saja. Saya hanya menyiapkan fasilitasnya dia. Lalu Dan saya perbandingan dengan karya patung, karena jurusannya patung, lebih banyak mana intensitas Banyakan lukis. berkaryanya? Banyakan lebih lukis. banyak melukis. Mungkin karena dulu yang bisa meloloskan jurusan patung gitu ya? Atau ya, gimana? Atau ya pilihannya ini kan saya sebenarnya begini, masuk ISI itu kan sebuah perguruan tinggi yang punya kurikulum lah ya. Kalau untuk masuk anak-anak dengan kondisi seperti Anugrah, masuk jurusan seni lukis pasti akan masuk di ujian. Tes ujiannya itu adalah tes gambar realis dan gambar-gambar yang sesuai dengan aturan-aturan sama. Anugrah nggak akan masuk. Gagal waktu itu gagal di realis. Ya, karena mereka punya proses penerimaannya itu, kalau anak-anak yang kebanyakan seperti Anugrah kan motoriknya kurang bagus. Enggak, itu diisi itu metode tes masuk itu disamakan semua atau ada dibedakan, Pak? Namanya? Tes masuk perguruan tinggi yang sekarang itu apakah dibedakan atau disamakan saja? Disamakan. Disamakan dengan anak-anak yang lain, disamakan, tidak ada satu pembeda. Justru karena anak seperti Anugrah ini motoriknya kurang bagus, lebih ekspresif gitu. Sedangkan jadi seniman kan nggak mesti harus motoriknya bagus. Iya. Tidak harus seperti itu. Dan ketika masuk ujian pertama itu Anugrah gagal masuk jurusan lukis. Jadi masuk lukis gagal, terus saya ajarin sampai dengan belajar dengan metode ini, ya sebenarnya cara yang tidak sesuai dengan keinginan Anugrah saya paksain, yang penting bisa lolos gitu kan. Nah, tapi pilih jurusan patung yang kompetisinya tidak terlalu besar gitu. Oh, oke. Bisa masuk. Jadi masuk di patung di tes kedua. Tahap kedua. Yang pertama gagal. Oke. Tapi masih dalam 1 tahun ada proses 2 gelombang itu. Selama satu angkatan sekarang, apakah ada teman Anugrah yang lain juga yang berkebutuhan khusus bisa masuk? Kebanyakan mereka itu disabilitasnya tunarungu ya, yang begitu. Tunarungu, terus fisik. Kalau fisik tunarungu kan dia disabilitasnya fisik, bukan mental. Kalau mental yang agak repot kan. Anugrah, Anugrah mungkin bisa cerita bagaimana kalau Anugrah bertukar ide dengan teman-teman kuliah bagaimana, atau dengan dosen menyampaikan. Ini yang paling lucunya lagi, ada tukar itu idenya itu nanti kalau kadang mau ngelukis temanya imajinasi hewan reptilia. Ya, dia berpikir dengan imajinasinya dia. Enggak, bagaimana Anugrah berkomunikasi dengan teman-teman kuliahnya, dengan dosennya menyampaikan gagasan itu bagaimana? Kalau dosennya itu waktu itu pernah dia bisa nanyain apa aja boleh. Kalau temen dia bisa macam-macam. Ya sebenarnya dengan kondisi Anugrah itu masuk di kampus ini, kalau dosennya nggak ada masalah. Kalau dosennya kan dia bisa memahami potensinya, tapi kalau temennya kan dia nggak mau ngelihat potensinya, ngelihatnya kekurangannya gitu. Jadi gitu. Kalau dosen kan melihat kelebihannya mahasiswa yang akan diangkat, dikeluarkan, karena motivasi dosen itu kan pingin mahasiswanya bagus. Tapi kalau temennya itu kan bukan melihat prestasinya, juga melihatnya Anugrah gayanya Anda ya dibully. Tapi ada kan tetap teman-teman yang bisa. Ada, tapi tidak banyak. Nah, cuman teman-temannya itu ya sekarang Anugrah lebih banyak bergaul dengan seniman-seniman senior dibanding teman-teman sebayanya. Iya. Gitu. Jadi, karena menurut dia seajak dengan komunitas kelompok-kelompok seniman gitu, dia lebih dihargain. Dan mungkin yang justru bisa menerima Anugrah itu mahasiswa asing. Iya. Karena selama mengenal dunia seni, sudah berapa pameran diikuti sama Anugrah? Anugrah dari usia 13 tahun sudah pernah pameran. 15. 13 itu yang di itu. Sutra kan 2013, aku 15 tahun. Oh 15 ya, malah dia lebih hafal. Sudah Anak-anak pernah, terus
waktu itu SMA pernah di pameran dengan seniman-seniman. Kebetulan kalau saya kan di Tangerang Selatan, saya ketua komite seni rupa Dewan Kesenian Tangerang Selatan. Ada pameran saya ajak gitu. Terus Tapi kalau di sini, selama kuliah, selama kuliah di juga sini yang sudah diikuti. justru sangat banyak. Selama pandemi ini sangat produktif ini pameran. Ada peningkatan nggak Pak, menurut Bapak sendiri terhadap UGA? Ada. Ketika Dari berinteraksi dengan banyak kegiatan, dengan banyak seniman yang baru-baru ini. makanya di situ kan saya tulis seni sebagai terapi. Karena menurut saya anugerah ini sekarang sudah cepat perlihatkan, kamu bikin apa nih? Bikin ikan. Oke. Bikin ikan, iseng-iseng Ikan bikin ikan. paus. Ikan paus. Ini kalau ini hiu yang jenisnya yang Oh, jenis iya. yang suka dipakai buat akuarium. Oh, ya ya ya. Ini hiu yang gede. Hiu hitam. Hiu Ya. hiu bersir hitam. Hiu karang berujung hitam. Jadi kalau saya lihat sih sebenarnya itu yang saya ingin berbagi. Kebetulan anugerah itu kemarin datang penulis buku dari Jakarta. Ya. Kisah hidupnya anugerah itu sedang ditulis. Ya moga-moga sih bukunya segera selesai gitu ya. Tapi saya lihat ada satu proses yang ya cepat, bagus lah gitu. Sekarang dia kuliah juga lancar terus. Sekarang ini moga-moga sih tugas akhir selesai, semester depan udah selesai, itu dia bisa nggak ada masalah dengan urusan kuliah. Jadi sekarang hanya fokus saja menekuni agar berkarya terus aja gitu. Ya. Nggak secara mental, artinya kan kelihatan peningkatan, apakah anugerah terlihat ada perkembangan. Ya. Menurut Pak Samudra, lebih senang, lebih. Ya menurut saya sih dia sekarang lebih senang karena kalau misalnya dia melukis, kalau saya diam aja, saya di dalam kamar, dia melukis sendiri bisa sampai malam, nggak saya temenin kadang-kadang kalau pas saya lagi urusan saya banyak gitu. Jadi dia inisiatif sendiri gitu. Berkarya, dan dia berangkat kuliah dan sebagainya, kadang-kadang kerja studio itu bisa sangat banyak. Jadi menurut saya sebenarnya nggak ada masalah, nggak ada persoalan gitu. Iya. Kuliah dia naik sepeda jarak 3 kilo dari sini. Iya. Tiap hari nggak ada masalah. Jadi bisa dikatakan dia punya aktivitas yang rutin, ngaji, nanti habis maghrib ini dia ngaji, naik sepeda 9 kilo, bolak-balik 18 kilo. Jadi itu udah rutin. Studio di mana Pak? Studio Anugerah? Di Kasongan. Di Kasongan. Yang sekarang ini sedang ya, live sekarang ini. Di rumah Kasongan ini. Ya. Saya beli rumah ini untuk studionya dia gitu. Ya. Jadi ya itu saya yang mengatakan itu yang rencana pingin buat proyek khusus di Kasongan ini ya. Ya, jadi saya membuka untuk siapapun yang mau belajar, terutama anak berkebutuhan khusus ini, saya menerima dan saya juga bersedia untuk mengajar. Tapi saya fokus sisi nanti anugerah yang mengajar, karena biar dia punya aktivitas mengajar, berbagi ilmu dengan orang lain, dan ini kalau dia udah bisa ngajar ya saya mundur gitu. Jadi biar dia yang menjalankan gitu. Jadi biar dia bisa punya tanggung jawab lah ngurusin orang lain gitu. Ya, jadi saya untuk usia dari anak-anak sampai dewasa, atau ada kategori yang diterima di situ? Yang jelas kalau anak-anak itu dari usia mungkin sekitar kelas 3 berarti kalau 7 tambah 3 10 tahun lah gitu. Itu mungkin bisa. Jadi tapi lebih mudah kalau mau, nggak jadi masalah. Yang penting kalau saya sih lebih pingin fokus anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu. Kalau yang normal bukan berarti nggak mau, tapi kalau yang anak-anak ABK terutama autism itu kayaknya berbeda. Sentuhannya berbeda dibanding dengan anak-anak yang normal. Jadi kalau justru anak-anak berkebutuhan khusus keren-keren, bisa jadi seniman keren. Iya. Itu. Jadi kemarin anugerah itu demo melukis di sebuah sekolah di Klaten. Di situ ada anak umum dan anak sekolah umum dan anak berkebutuhan khusus, setengah-setengah itu 50%. Ya. Di sebuah gedung dibagi dua kanan kiri gitu.
karya yang anak-anak berkebutuhan khusus ada, saya fotoin, ini bisa jadi seniman keren, bagus. Jadi gaya-gayanya itu tarikan puasnya dan melukisnya ikut-ikutan anugerah pakai tangan. Banyak yang pakai tangan, pakai itu malah lebih keren. Maksud saya kalau ini ditanganin benar dan ini bisa ada mentor yang bagus, ada supportnya yang bagus, bisa dipamerkan menjadi karya-karya yang mungkin seniman-seniman yang profesional itu lewat. Menurut Pak Samudra, di Indonesia sendiri bagaimana apresiasi orang terhadap karya-karya seperti punya Anugerah ini? Selama ini kan dunia seni rupa untuk masyarakat awam dianggapnya itu hanya sebagai pelengkap kegiatan saja gitu. Jadi itulah yang keliru. Makanya saya ingin membuka pikiran bahwa seni ini bisa untuk terapi, termasuk dengan orang-orang yang bukan berkebutuhan khusus gitu. Seni itu kan menimbulkan rasa katarsis gitu. Dan katarsis itu sebagai sebuah cara penyaluran, karena belajar dengan melukis ini juga membangun kecerdasan logika loh. Jangan dianggapnya hanya bermain soal keterampilan gitu. Karena otak kanan otak kiri itu bekerja keras dan saling bersinergi lah. Disitulah yang membuat seorang itu bisa lebih cerdas kalau dia latihan melukis. Jadi jangan berpikir melukis itu mesti jadi seniman, itu enggak. Tapi justru dengan melukis itu dia bermain kreativitas. Disitulah yang membuat orang itu menjadi inovator. Mungkin kalau dia seorang teknolog, dia melukis, dia bisa menjadi seorang yang penemu inovator gitu. Maksud saya kan otak itu harus olahraga. Ini masuk semester akhir ya? Atau tugas akhir? Moga-moga ini mengajukan tugas akhir, tinggal mengajukan ini langsung. Tapi sudah saya mulai untuk mencoba-coba karya dulu lah gitu. Sedang mempersiapkan karya apa untuk tugas akhirnya? Maksudnya memilih tekniknya apa, materialnya apa itu. Belum dalam proses nanti kan mengajukan judulnya juga, itu kan proses. Karena ini masih bulan Januari ya, moga-moga nanti Maret dia udah ketemu dosen pembimbingnya gitu-gitu kan. Ini kan belum, masih baru kemarin baru KRS itu. Kira-kira mau menyampaikan karya seperti apa, Pak? Kira-kira mau bikin karya seperti apa Anugerah ini rencana untuk? Saya berikan ke Anugerah. Yang jelas saya kan tahu Anugerah itu ketertarikannya di mana. Dia ketertarikannya sama ikan. Ikan. Jadi itu semenjak kecil atau baru aja? Semenjak kecil sebenarnya. Dengan binatang-binatang imajinasi. Coba Mas ambilin patung-patung kamu ke sana, Mas. Itu yang potong. Jadi dia Mas, ambilin sana. Maaf, sebentar. Jadi Anugerah ini suka dengan binatang. Dengan binatang-binatang, dan dia suka berimajinasi. Itu tadi yang dia cerita reptil apa gitu, mau bikin karya-karya reptil itu. Bukan ini salah satu karyanya. Jadi binatang sita dikasih senjata gitu. Itu apa yang dipikirkan Anugerah? Ya dia menganggap ini binatang ini punya kekuatan yang bagus. Kalau dikasih senjata jadi mesin pembunuh gitu. Jadi begitu. Jadi dia berimajinasinya, saya bebaskan aja gitu. Sukanya di itu. Jadi saya kan hanya, kalau ini pertandingan tinju saya jadi sansaknya, dia mukulin saya biarin aja gitu. Kan yang penting dia keluar idenya. Kalau yang ikan itu gimana, Pak? Ya ini kan ikan, Anugerah sedang membuat ikan nih. Mungkin bisa dilihat nih ya. Tapi ini hancur nih semalaman karena masih terlalu basah itu. Sedang mencoba, oke tak suruh buat aja dulu gitu. Tapi nanti kalau udah sambil kering saya minta coba, nanti yang mencetak itu ada tukang bayar harian gitu kan, dia mencetak dengan resin gitu ya. Ya. Jadi Anugerah ini ya memang selalu berpikir imajinatif. Karena ya dari cara berpikirnya kan berbeda dengan orang biasa gitu. Dia punya kemampuan untuk bisa mengolah dengan daya pikirnya, dia itu akan dengan mengembangkan imajinasi saja. Jadi saya memancing Anugerah ini diskusi tiap hari gitu kan. Saya tanya-tanya, oh ini gimana? Masa begini sih hari gini. Jadi saya membuka biar dia itu mencari referensi dan sebagainya. Ayo nyari-nyari itu. Itu apa namanya? Dia setelah keluar
ayo sekarang buat lah. Kalau udah buat saya tinggal duduk aja, paling ngeliatin ya terus bagus. Kalau dia ini gimana Pak? Terus bagus gitu aja gitu. Jadi saya orang yang mendorong, tapi kalau sudah jalan ya tak, ayo bagus, keren, gitu-gitu aja dia. Dan dia kalau sudah begitu udah bisa jalan sendiri gitu. Seperti membuat patung begini, saya bantu bikin rangkanya gitu. Suruh dia sendiri gitu. Jadi sebenarnya sih ya saya berharap dia Halo. Halo. ya saya berharap tidak seterusnya gitu. Tapi kalau sekarang sih saya kan hanya mau menjadi satu partner aja seperti teman aja gitu. Kalau melukis sudah 100% dia udah. Saya nggak ikut campur, paling saya nyiapkan kanvas aja. Nggak pesan paling. Artinya memang Pak Samudro lebih menemani proses anugerah ya, menemani, mengamati perkembangannya. Ya. Apa yang Pak Samudro lihat perkembangan anugerah dari kecil atau semenjak melakukan kegiatan seni sampai kuliah juga di seni itu gimana? Bisa diceritakan? Kebetulan kan saya dari kecil selalu membawa kamera. Dan dari kecil anugerah mungkin SD itu selalu saya dokumentasikan dengan kamera video. Dan video itu saya bongkar dari harddisk yang lama, sekarang ada YouTube. Jadi semua saya keluarkan di YouTube dari masa kecilnya. Jadi itu belum semuanya. Jadi proses dia kecil itu ada di YouTube semuanya. Jadi sahabat ada di YouTube. Jadi ada di YouTube. Jadi kalau sekarang dengan satu prosesnya ya sudah sangat jauh karena dia sekarang sudah bisa dibilang bisa jalan sendiri. Saya nggak banyak. Kalau dulu kan masih berpikirnya apa bisa ya gitu. Uang anak saya dulu nyebrang jalan aja saya ada duduk, sekarang mah udah pergi ke sana naik. Mau pergi saya udah nggak ada persoalan. Anugerah ini udah menurut saya udah justru lebih bagus dari teman-temannya. Nggak ada masalah gitu. Jadi itu prosesnya panjang. Mungkin Bapak bisa ini karena Bu Kadek nggak bisa hadir, mungkin kita tutup sekitar 5 menit lagi, Pak. Ya nggak apa-apa. Terakhir mungkin Bapak bisa sampaikan lah menjadi penyemangat orang tua yang lain, Pak, di manapun yang punya anak sebenarnya. Oke, saya sekarang merasakan ketika di proses dulu saya dengan anugerah, sekarang keinginan anugerah itu adalah ingin berbagi dengan orang-orang. Jadi berbagi itu maksudnya saya ingin orang-orang terutama yang masih anak-anak itu ini seni rupa itu bagus loh untuk membangun seorang anak. Gitu. Dengan seni rupa ini kalau mereka masih bingung anak saya udah jadi seniman aja itu sudah istilahnya Pak. Kalau dia punya kemampuan begini udah dengan fokus ke dunia seni ini bisa membuat anak-anak bisa lebih mandiri. Karena mungkin bidang yang bisa adaptasi sangat mudah itu dengan anak-anak seperti bidang seni rupa. Ya mungkin ada yang jadi teknokrat seperti Einstein jadi ilmuwan itu ya nggak salah gitu. Tapi kan persoalannya kondisi sekarang itu sekolah itu banyak yang tidak kurang mau bisa menerima dengan anak-anak ABK itu, sekolah umum terutama. Itu yang membuat kondisinya menurut saya ya gimana yang lain ya itulah kurikulum atau mungkin sistem pendidikan kita itu kurang bagus. Itu. Anugerah pengen menyampaikan apa Anugerah untuk teman-teman di luar? Ini kalau di kampusnya saya itu dia temennya dia tahu ngerti apa aja. Apa? Enggak, kamu ngasih pesan apa? Jadi kalau inovasi itu di lukis itu nggak hanya satu teknik aja, melainkan banyak tekniknya. Nah, kamu bisa pakai teknik apa aja? Dia kayak pakai lukisnya tekniknya pakai tangan di atas, dilakukannya di atas seng. Ya, macam-macam ya material. Ya, kayak itu mix media istilahnya. Mix media. Jadi kamu bisa nanti kita cobain ya. Iya. Jadi
nanti kita coba aja. Sebenarnya apa? Ini kan baru satu cara, nanti kapan kita coba yang lain. Ada juga itu di Ya. kayu di situ. Ya, tapi kan sekarang Mas Anugrah misalnya ada yang mau belajar sama Anugrah mau kan? Mau. Nah, coba kamu tawarkan, ayo belajar, Ayo, yang mau belajar seni rupa sama saya di sini gitu. ayo mau Ditawarkan, belajar. ditawarkan, Ayo, ditawarkan, berarti mau belajar diundang seni gitu. rupa sama Ayo. saya di sini. Coba jelaskan, kamu sini duduk di sini. Kamu ajak orang-orang hidup di seni rupa tuh asik gitu. Ini ayo belajar. Ayo nanti belajar di seni rupa makin lama makin asik. Nanti belajar di tempatku. Nah, di sini ya tempat ini bisa buat belajar ya. Iya. Alamatnya di mana? Mas Jumlahnya- Anugrah? Alamatnya di mana? Kan RT 03 Alamatnya Kampung Jagan RT 3 RW. Bangun Jiwo Kasihan Bantul. Kasihan Bantul. Nah, jadi situ. Jadi kalau nomor teleponnya Oke. 0882 2131 7991. ya, jadi kalau itu nomor WA-nya Anugrah, kalau ke saya 0819 3291 1431. Jadi kalau misalnya ada orang tua yang anak saya biar bisa melukis bagaimana, sudah ke sini nanti saya arahkan dengan keikhlasan saya gitu. Nanti saya Gitu. saya Jadi- ngajarkan. Ya, Mas Uga bisa ngajarin ya. Misalkan di penghasilannya daftar 150 apa 50. Enggak usah ngomong itu dulu. Kan Bapak udah bilang. Kamu ngajar jangan berpikir itu dulu, berbagi ilmu aja ya. Oke ya. Oke, Oke, semoga silakan belajar. Kita tunggu terima yang kasih tertarik belajar. Pak Samudro Anugrah Iya. untuk waktunya sore Jadi ini. itu maksudnya itu ke depan-depan aja. Oke, Ah, terima kasih. ya, nanti kapan-kapan lah kita main ke sana ya, Mas Anugrah. Saya tunggu Pak Iya, Baktiar. iya. Jadi Nah. di sini bisa kita diskusi dan sering tempat ini jadi tempat ngumpul seniman-seniman juga, ngumpul mereka pada main ke sini diskusi sama Anugrah. Seniman-seniman bahkan ada yang kelasnya sudah inilah sangat profesional itu bagus. Di tempat ini sering untuk ngumpul gitu.